Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal, nama saya Dida Aisyah, MPC Psikolog. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pengalaman saya mengajar sebagai dosen tetap mulai dari tahun 2021. Selama saya menjadi dosen, saya aktif menyelesaikan tridharma kewajiban dosen, mulai dari penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran. Dalam pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Psikologi Kognitif. Psikologi Kognitif adalah mata kuliah wajib yang disampaikan secara teori bagi mahasiswa di semester 8 dengan bobot 3 SKS, dengan kode khusus MK yaitu PS120045. Saat ini, saya akan menjelaskan mata kuliah ini menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk yang pertama adalah Delivery, yaitu terkait materi yang disampaikan oleh saya di mata kuliah Psikologi Kognitif ini. Adapun sumber pembelajaran yang saya gunakan antara lain adalah buku teks dari Sternberg yang memuat mengenai psikologi kognitif, serta jurnal-jurnal terkini untuk memahami kebaruan dari psikologi kognitif. Definisi dari MK ini yaitu mata kuliah ini membahas mengenai berbagai macam teori yang berhubungan dengan proses kognitif pada manusia. Mulai dari bagaimana informasi dipersepsikan, kemudian informasi diberikan atensi oleh manusia, lalu informasi tersebut masuk ke dalam memori manusia, kemudian menetap menjadi pengetahuan, lalu digunakan dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta bagaimana kaitannya dengan kreativitas dan intelijensi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini disusun berdasarkan profil lulusan. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada MK ini yaitu CPL 1 yang berisi mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Lalu dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK. Adapun CPMK di MK ini terdiri dari 3. Yang pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup, definisi, dan juga sejarah di bidang psikologi kognitif. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan dan memahami persepsi, atensi, sensasi, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mampu merancang proyek untuk menggambarkan gejala psikologis dalam ruang lingkup psikologi kognitif. Dari CPMK kemudian diturunkan kembali menjadi sub CPMK yang terdiri dari 7 sub CPMK. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan mengenai definisi dan sejarah psikologi kognitif. Yang kedua, mampu menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan dalam ruang lingkup psikologi kognitif beserta perkembangan kognitif neuroscience. Yang ketiga yaitu mampu menjelaskan dan membedakan persepsi dan atensi. Yang keempat, mampu menjelaskan proses memori, mulai dari sensory memory, working memory, STM, dan juga LTM. Lalu kelima yaitu mampu menjelaskan dan menganalisis proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, mampu menjelaskan keterkaitan antara bahasa, kreativitas, dan pengetahuan. Serta yang ketujuh, mampu merancang proyek dalam upaya mensosialisasikan ruang lingkup psikologi kognitif kepada masyarakat luas. Adapun materi pengajaran dalam MK Psikologi Kognitif adalah yang pertama pengantar yang terdiri dari definisi, sejarah, dan juga metode penelitian dalam psikologi kognitif. Yang kedua berkaitan dengan kognitif neuroscience. Selanjutnya persepsi dan sensasi, atensi, memori, bahasa, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengetahuan dan kreativitas, serta kognisi dan emosi. Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan di MK Psikologi Kognitif ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami mengenai perilaku manusia, yang mana memahami perilaku manusia salah satu esensial dari mata kuliah Psikologi Kognitif. Kemudian dapat melihat bagaimana proses mental atau kognitif dari individu yang di dalamnya terkait dengan ruang lingkup yang diajarkan di dalam MK ini. Untuk tahapan kedua yaitu tahapan interaction, yang mana metode pengajaran yang saya gunakan menggunakan konsep blended learning, di mana terdiri dari online dan offline. Adapun online atau daring yaitu mahasiswa dapat mengakses materi, resensi, maupun pengumpulan tugas melalui web yang disediakan oleh universitas yang bernama Buana Online Course. Secara offline, mahasiswa akan hadir tatap muka dengan dosen menggunakan berbagai macam metode. Adapun metode yang saya gunakan antara lain, yang pertama adalah ceramah, yang mana ceramah ini dapat memberikan gambaran terkait teori, yang mana teori ini menjadi core atau inti dalam mata kuliah ini. Yang kedua yaitu adanya case study, karena mata kuliah psikologi kognitif ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menganalisis suatu kasus berdasarkan sudut pandang psikologi kognitif. Yang ketiga yaitu project-based learning, di mana mahasiswa diharapkan mengendapkan teori yang dipelajari melalui suatu project
Dan keempat yaitu cooperative learning, yang mana mahasiswa diajak untuk berpikir kritis, untuk memahami suatu kasus, serta terakhir akan ada kuis di tiap pertemuannya untuk menggrasping pemahaman dari materi yang baru diajarkan pada mahasiswa. Selanjutnya adalah assessment, yang mana ini merupakan cara saya untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan komponen yang sudah ditetapkan di awal, mulai dari kehadiran berbobot 15%, tugas dengan bobot 20%, nilai UTS berbobot 30%, dan juga nilai UAS berbobot 35%. Adapun kuis yang dilakukan di tiap pertemuannya akan menambah nilai tugas pada mahasiswa. Kontrak perkuliahan yang berisi poin-poin penilaian ini saya sampaikan di awal perkuliahan. Demikian pemaparan gambaran mata kuliah psikologi kognitif sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita simak video ketika saya memberikan perkuliahan di mata kuliah ini pada pertemuan 6 di salah satu kelas. Adapun tema di pertemuan 6 ini yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan atau decision making. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik diri kita maupun keluarga kita ya. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di MK Psikologi Kognitif, yaitu hari ini pertemuan ke-6. Seperti yang teman-teman lihat di slide, hari ini kita akan membahas mengenai Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan atau decision making. Kalau kita bahas dari awal ya teman-teman ya, dari awal ketika kita pertemuan awal psikologi kognitif, saya sudah bilang ya bahwa materi-materi di psikologi kognitif ini kan materi yang dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, bayangan teman-teman nih, kalau kita membahas mengenai pengambilan keputusan, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Apa? Memilih alternatif yang terbaik. Good. Apa lagi? Nah, menentukan pilihan. Apa lagi? Oke, ada proses menyusun strategi. Good. Oke, ada proses ya. Proses memilih. Tadi ya, memilih alternatif, pilihan, memilih ya. Jadi semuanya hal yang berkaitan dengan memilih ya, atau pilihan. Oke, baik. Sebelum kita mulai teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini adalah capaian kita ya. Capaian apa sih yang akan kita pelajari ya? Nah, kalau untuk pertemuan ke-6 ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah di poin yang kedua ya, di mana mahasiswa itu mampu menjelaskan dan memahami mengenai persepsi, atensi, sensasi, memori, bahasa, pemecahan, dan pengambilan keputusan. Yang mana materi pengambilan keputusan ada di CPMK yang kedua. Kalau kita lihat di subnya, itu adalah sub yang kelima. Yang mana nantinya teman-teman mampu menjelaskan dan menganalisis proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang mana minggu lalu kita sudah bahas mengenai pemecahan masalah, minggu ini kita membahas mengenai pengambilan keputusan. Baik, kita lanjutkan ya. Let's try. Mana yang kalian pilih? Ini ada apa nih? Ini apa? Pantai. Gunung. Oke, tunjuk tangan ya. Siapa yang milih pantai? Hampir semuanya ya. Yang milih gunung berarti? Oke. Lagi ya. Nanti, kenapanya nanti saya tanya. Nah, ini apa nih? Ada steak, sama ada ayam penyet. Oke, siapa yang milih steak? Oh, citra rasa internasional ya. Siapa yang milih ayam penyet? Citra rasa lokal kalian ya. Terakhir, siapa yang memilih scroll apa IG, TikTok atau apa dan baca buku? Oke? Siapa yang lebih milih scroll handphone? Oke, buku? Sebagian kecil ya dari kalian. Oke, nah tadi saya kan memberikan beberapa pilihan ya. Itu adalah proses pengambilan keputusan ya, atau kita bisa bilang adalah judgment. Dimana proses ini tuh sebenarnya teman-teman kita akan melakukan tiap harinya. Bahkan sejak kalian bangun tidur, kalian memilih untuk men-snooze alarm atau kalian tetap bangun, itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Sampai kalian mau datang kuliah harinya atau tidak, itu juga membutuhkan proses pengambilan keputusan. Susah nggak sih sebenarnya teman-teman? Susah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak, karena sudah terencana Bu. Persiapannya. Sudah memutuskan lebih dulu. Oke, ada perencanaan. Kalau misalnya suatu saat yang tidak kita rencanakan, ada nggak masa-masa kita sulit untuk mengambil keputusan? Ada. Ya, oke, kita lihat ya, bagaimana sih manusia itu mengambil keputusan. Oke. Jadi teman-teman,
si decision making atau ilmu tentang pengambilan keputusan ini membantu kita ya untuk memahami manusia lebih dalam lagi. Yang mana itu sesuai dengan tujuan awal ya, bahwa kita di psikologi mencoba untuk memahami manusia. Kenapa sih orang memilih untuk membunuh istrinya? Gitu ya, ada kasus belakangan ini ya. Kenapa sih orang memilih untuk bunuh diri? Itu adalah proses decision making. Saya mau bunuh diri atau saya enggak? Oke. Kalau kita pilih teman-teman ke teori ya, karena kita ada di konteks ilmiah, jadi kita harus tahu tentang teori pengambilan keputusan. Kalau kita lihat teori pengambilan keputusan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah the model of economic men and women. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu sejatinya adalah orang yang pemilih. Kita cenderung akan membuat banyak alternatif pilihan-pilihan sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Dan sangat sensitif ya terhadap perbedaan antar pilihan itu. Teman-teman pernah nggak sih kalian kebingungan untuk memilih model baju? Iya. Misalnya, fungsinya sama nggak? Sama. Bahkan kadang-kadang warnanya sama nggak? Iya. Biasanya sama. Antara si kemeja hitam ini sama kemeja hitam ini sama kemeja hitam ini. Padahal fungsinya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Tetapi kita cenderung lebih sensitif ya. Oh, ini kayaknya ada rempelnya dikit ya. Ini ada kancingnya kayaknya lebih ergonomik misalnya ya, atau apa. Jadi memang sejatinya kalau teori ini bilang manusia itu sangat sensitif terhadap pilihan-pilihan yang ada yang harus dia pilih begitu. Lalu yang ketiga adalah sangat rasional. Jadi kalau kata teori ini sangat positif sekali ya. Dia memandang manusia itu sangat positif. Jadi kita itu sebenarnya kalau memilih sesuatu ya berdasarkan logika atau hal-hal yang rasional. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya subjective expected utility theory. Ini agak berbeda nih sama si model of women and men ini ya. Si subjective expected ini dia bilang kalau manusia itu dasarnya memilih itu atas dasar kesenangan, kepuasan. Nggak peduli itu sama rasional ya, nggak peduli itu sama pilihan-pilihan yang banyak itu. Intinya ini pilihan buat saya happy, buat saya puas, akan saya lakukan. Gitu. Jadi dua teori ini sebenarnya agak bertolak belakang ya antara keduanya. Oke, namun seiringnya berjalan waktu sebenarnya teori ini banyak yang membantah, ada yang mendukung atau bahkan memblend atau mencampur antara kedua teori ini. Oke ya. Nah, teman-teman, tadi kan di awal saya bilang ya bahwa informasi yang kita terima bahkan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi dipenuhi oleh informasi yang sangat banyak. Bahkan apapun yang terjadi gitu ya di lingkungan kita, itu kita terus-menerus perlu untuk mengambil keputusan. Bahkan kita mau naik dari tangga sana sama tangga sini aja itu kan pengambilan keputusan ya. Kita kebetulan kampus kita punya 2 tangga ya, gitu. Atau mau naik lift. Nah, itu juga satu keputusan. Atau bahkan dengan kalian dari rumah ya. Kalau dari rumah saya itu ada 3 alternatif jalan untuk nyampe ke kampus. Hari ini saya mau lewat mana ya? Mau jalan yang gede tapi jauh, mau jalan yang sempit tapi deket, atau yang rada nggak sempit banget tapi nggak lebar banget, tapi nggak jauh banget. Nah, itu kan sebuah pilihan ya yang harus dipilih. Nah, bagaimana sih otak kita itu memfilternya? Ya, bayangin tuh, otak kita tiap hari terus-menerus dibanjiri oleh ujian-ujian hidup ini ya. Capek nggak sih dia gitu ya? Mudah-mudahan nggak capek ya. Oke, ada teknik teman-teman yang namanya heuristik. Ya, ada namanya heuristik dalam pengambilan keputusan. Apa sih heuristik? Ini adalah membantu kita, ya, membantu kita membuat kerangka berpikir untuk mengambil jalan-jalan pintas, sehingga pengambilan keputusan kita menjadi lebih cepat atau lebih efektif. Ibaratnya jalanannya udah lebih cepat aja, secara otomatis lah. Ibaratnya kita pilih, jadi nggak pakai pemikiran yang lama lagi, nggak mikir lagi lama, gitu. Jadi dia membantu kita lah. Oke ya. Oke, ini kita langsung belajar ya tentang heuristik. Nah, ini istilahnya memang istilah asing teman-teman, tetapi mudah-mudahan teman-teman bisa catch up ya dengan istilah-istilah ini. Ada 6 istilah atau 6 heuristik, 6 jalan pintas yang bisa membantu manusia untuk mengambil keputusan. Well, namanya jalan pintas, apakah selamanya akan hasilnya baik? Tidak, belum tentu. Kadang-kala ada jalan pintas yang hasilnya kurang baik. Jadi kalau kita ngomongin heuristik, walaupun kesannya positif, tetapi kadang-kadang ada dampak negatifnya. Nah, ketika kita memahami manusia, kita perlu tahu kecenderungan manusia ini, ya, misalnya kalian ketemu klien, atau kita ingin memahami bagaimana sih pola perilaku manusia, kita harus tahu dia cenderung akan ke arah mana, ya, cenderung heuristiknya itu ke arah mana. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama,
Ada yang namanya satisfying. Satisfying. Kalau dari bahasa satisfy-nya, satisfy itu artinya puas. Ya, udah kebayang nih. Orang-orang yang seperti ini atau menggunakan heuristic satisfying, dia akan memilih pilihan yang memuaskan dia ya, atau membuat dia happy, atau memenuhi standar kepuasan dia lah. Contoh, misalnya, kalian pengen beli satu barang, ya, dengan packaging yang berbeda-beda. Kalau saya misalnya, saya itu orangnya visual banget deh. Jadi yang memuaskan saya itu adalah tampilan yang menarik. Jadi saya cenderung beli yang paling eye catchy, ya, yang paling menarik. Tapi ada juga orang yang, saya sih kalau ngambil keputusan tuh melihat ingredientnya atau apa komposisinya. Jadi dia akan nggak hanya melihat secara visual, tapi yang memuaskan dia adalah si komposisinya. Akhirnya dia akan melihat untuk memutuskan pilihannya. Begitu ya. Jadi orang-orang yang satisfying, dia akan memenuhi kebutuhan dia atau pemenuhan kepuasannya dia. Beda-beda, tergantung si individu itu. Ya. Yang kedua adalah elimination by aspect. Kalau dari bahasanya jelas, secara logik kita akan berpikir ini akan mengeliminasi aspek-aspek. Ya, mengeliminasi berdasarkan aspek. Contohnya ya, jadi kalau elimination by aspect ini kita mengeliminasi pilihan-pilihan berdasarkan aspek-aspek yang kita tentukan. Contoh misalnya, kita mau milih kuliah di mana. Oke. Aspek pertama yang kita pilih apa? Biasanya, kalau kita mau menentukan kuliah di mana, mungkin jurusannya dulu mungkin, enggak ya? Ya, jurusannya dulu mungkin ya. Kita mau jurusan mana? Karena nggak semua kampus punya jurusannya. Oke, aspek pertama adalah jurusannya. Udah dapet nih, saya mau masuk psikologi. Muncul kan, oh psikologi ada di sini. Lalu aspek kedua apa? Kampus. Apa? Kampusnya. Kampusnya, univnya. Swasta atau negeri. Ya kan, itu kan ada pilihan ya. Banyak nih univnya. Kita pilih nih, oh iya nih swasta, ini negeri. Wah, saya pengennya yang swasta aja dah, gitu ya. Negeri susah masuknya, misalnya. Dari kampus-kampus swasta ini, apa lagi? Biayanya. Mana yang masuk kantong? Ya, atau misalnya nggak masalah dengan duit, mana yang paling mahal? Wah, gitu ya. Pasti fasilitasnya cakep nih, kalau yang paling mahal. Belum tentu ya. Gitu. Lalu ada aspek selanjutnya apa? Jarak. Oke, cost-nya. Kalau jaraknya jauh, berarti cost-nya lebih tinggi. Saya harus ngekos gitu ya. Atau misalnya bensinnya jadi lebih jauh, dan lain-lain. Nah, elimination by aspect ini mungkin kebanyakan orang akan melakukannya. Karena kita cenderung akan memilih aspek-aspek yang berdasarkan preferensi kita atau pilihan kita. Oke? Lanjut ya. Oke. Yang ketiga adalah yang namanya representativeness heuristic. Atau heuristik perwakilan. Representatif itu kan wakil ya. Sebagai wakil gitu. Nah, ini biasanya seseorang itu mengambil keputusan berdasarkan keterwakilan dari populasinya atau fitur yang paling menonjol yang bisa digeneralisasikan. Contoh misalnya ya, saya keluar rumah nih, gelap ya. Kalau kata orang biasanya ya, orang-orang memandang kalau gelap itu akan turun hujan. Tapi udah pasti belum tentu ya, entah aja ya udah berdua doang gitu. Tapi habis itu dia udah siap-siap tuh, udah di rumah pakai jas hujan dah, naik motornya. Padahal sampai sana kan terang benerang ya kan. Jadi kayak aneh dia pakai jas sendiri. Jadi dia memutuskan itu berdasarkan apa kata orang atau apa kebanyakan orang lakukan. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Ada yang namanya heuristic availability. Ya, available. Available itu adalah ketersediaan. Nah, kalau ini biasanya seseorang mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia pikirkan aja. Gitu ya. Dia apa yang terlintas di pikiran dia saat itu, kemudian apa yang dia persepsikan saat itu, ya udah dia lakukan gitu. Contohnya misalnya, kalau di sini sih contohnya orang lebih memilih berkendara pakai mobil dibandingkan pesawat karena mungkin dia baru aja nonton kecelakaan pesawat misalnya yang ada di India ya baru-baru ini. Misalnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah namanya anchoring. Anchor, kalian tahu ya? Anchor itu adalah jangkar kalau di kapal ya. Nah, kalau anchor ini adalah keputusan berdasarkan informasi awal banget kita terima. Kalau availability itu kan dia berdasarkan apa saja yang baru dia lakuin ya, atau apa saja sih pengalaman baru yang dia lakukan. Kalau ini berdasarkan informasi awal. Jadi kalau kata orang, katanya nih, kalau mandi itu nggak boleh malam, nanti sakit. Kata orang, itu pertama kali didengar tuh. Akhirnya sampai saat ini nih orang nggak mau mandi malam-malam karena takut sakit.
ya. Atau misalnya kalau kata orang dulu, kalau lagi flu jangan minum es. Kalau lagi radang itu nggak boleh minum es, karena kalau minum es makin radang. Akhirnya dia memutuskan untuk setiap dia lagi batil, dia nggak mau minum es. Padahal kalau kita melihat di budaya lain ya, orang Jepang, ibu-ibu Jepang itu kalau anaknya radang akan dikasih es. Supaya apa? Radang, karena kan radang itu sakit banget ya. Kalau minum es itu dia akan menenangkan si radangnya ini. Kalau menurut para ibu-ibu di Jepang ya, gitu. Jadi kalau yang si anchoring kita sudah percaya banget pada informasi awal, jadi gitu ya. Setiap pengambilan keputusan kita itu berdasarkan informasi awal. Kalau ini kan contohnya di mobil-mobil ya. Kalau teman mobil harganya 200 juta. Padahal kalau dicari tempat lain ada yang lebih murah misalnya. Oke, ada namanya framing ya. Framing ini adalah manusia cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan. Ya, yang menguntungkan bagi dia ya, belum tentu orang lain. Contohnya misalnya di sini ya. Ada yogurt 20% fatnya. Ini yogurt 80% fat free. Ya, dia akan memilih yang 80% fat free. Ya, walaupun gede, kelihatannya 80 gitu ya, tetapi menguntungkan buat dia. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan berdiskusi ya supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai si heuristik ini untuk memahami manusia. Saya mau teman-teman berpasang-pasangan saja, boleh di sampingnya, boleh di belakangnya. Coba cari contoh nyata, ya, contoh nyata sehari-hari mengenai si teori-teori heuristik ini, gitu ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit aja, cukup? Cukup, baik, yuk silakan diskusi. Oke, sudah semuanya ya teman-teman ya, sudah diskusi. Ada yang mau berbagi contoh? Satu-satu, siapa dulu? Mangga. Oke, silakan Mbak Ira. Bagian elimination by aspect, contohnya misalnya kita mau pergi liburan, ada 2 tempat pilihannya. Yang pertama itu, tempat yang pertama banyak area wisatanya, banyak yang bisa dijelajahi, tapi tempatnya lumayan jauh, terus budgetnya juga jadinya besar kan. Kemudian, tapi tempatnya juga bisa dinikmati karena tidak terlalu ramai kalau misalnya weekend atau holiday gitu. Tapi kalau tempat yang kedua, nggak terlalu banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi, tapi budgetnya sesuai dengan yang kita bisa gitu, dan tidak terlalu jauh. Tapi dia ramai kalau misalnya weekend atau holiday, jadi kita kurang bisa menikmati gitu. Nah, kita memilih antara kedua itu misalkan. Nah, kita memilih tempat yang pertama. Jadi aspek yang pertama tadi apa? Aspek apa? Budget. Oke, aspek yang keduanya ramai atau tidak ya? Area wisatanya. Oh, area wisatanya. Kemudian ramai atau tidak holiday atau weekend. Sip. Oke, good. Ada lagi? Mengambil contoh yang satisfying. Jadi ceritanya itu misalkan saya itu lagi mau mencari tempat makan. Ada 3 tempat makan. Kita tuh tahu gimana rasa-rasanya. Tapi kan saya itu lebih mengutamakan cita rasa. Maka dari itu saya memilih restoran B karena restoran B itu cita rasanya bagus, enak gitu walaupun memang harganya mahal. Nah, karena itu saya merasa puas Ibu. Oke, good. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita tepuk tangan dong. Oke ya, jadi teman-teman udah lebih paham ya berkaitan dengan contoh-contoh dari si heuristik ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan kita di awal bahas mengenai teori ya. Ada 2 teori dasar dari pengambilan keputusan. Nah, ini adalah teori terbaru teman-teman dari Scott dan Bruce ya. Walaupun 95, tetapi ini diperbarukan lagi di tahun-tahun 2019 oleh beberapa tokoh-tokoh ya. Nah, jadi si Scott dan Bruce ini dia memandang pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 5. Ya, 5. Ini juga berkaitan dengan tipe seseorang itu cenderung dia ngambil keputusannya seperti apa. Yang pertama adalah rasional. Rasional ini adalah seseorang itu cenderung dia memilih secara logis atau dia pikirkan secara matang-matang dari beberapa alternatif. Ini kebanyakan orang-orang kalau misalnya berpikir secara rasional biasanya pengambilan keputusannya menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu cenderung bisa mengambil keputusan secara intuitif. Intuitif ini berdasarkan perasaan atau firasat. Ibaratnya kalau misalnya nih ya, kalian memilih jodoh misalnya ya. Kayaknya juga dari lihatnya aja kayaknya ada ngena gitu di hati. Padahal dia nggak ngelihat fitur-fitur lainnya, cuma firasatnya aja mengatakan dia adalah the one and only. Gitu, misalnya ya, the one and only. Gitu ya, itu intuitif. Tapi biasanya intuitif ini dia nggak pakai lama berpikir, kemudian dia nggak pakai alternatif, pilihan-pilihan. Intinya yang pertama kali dia lihat itulah yang dia pilih. Gitu. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah dependent atau ketergantungan. Ini biasanya orang yang kalau dia mengambil keputusan selalu minta saran dari orang lain. Kita mau makan apa? Belum, menurut apa? Gitu ya. Misalnya dia mau milih pakai baju apa? Menurut lo yang mana nih yang bagus? Nah, semua hal yang mau dia ambil keputusannya selalu berdasarkan orang lain. Itu dependent. Mungkin ada kali ya, kalau kalian di sekitar kalian ada orang-orang yang seperti ini. Selanjutnya adalah tipe avoidant atau menghindar.
Ini adalah tipe-tipe orang yang dia menghindari mengambil keputusan. Misalnya dalam kelompok gitu ya, harus mengambil keputusan. Dia tipe yang ikut, nggak aja yang mutusin gitu ya, nggak aja mutusin. Bahkan mungkin dia menghindari situasi-situasi yang mengharuskan dia untuk mengambil keputusan. Menghindar, dia nggak mau banget mengambil keputusan. Ya, dan yang terakhir adalah tipe spontan. Ya, ini dia kalau ngambil keputusan nggak pakai mikir apapun, nggak pakai firasat juga, nggak pakai apapun, intinya pengen cepet aja. Ya, gue butuh baju nih, ya buat besok harus warna putih. Ya udah aja, dia ke mall, ada baju warna putih, dia ambil, dia bayar, dia pulang. Ya, tanpa pertimbangan ini bahannya apa dan lain-lain. Biasanya orang-orang yang kayak gini cepet nyeselnya. Iya, nyampe rumah, apaan sih ini kok bahannya gak enak sih gitu ya. Biasanya dia akan menyesal dengan pilihan-pilihan spontan yang dia lakukan. Oke, nah ini adalah salah satu penelitian saya teman-teman ya. Meneliti berkaitan dengan decision making. Ini pengambilan keputusan pada remaja yang beresiko melakukan NSSI atau self harm. Ya, self harm itu perilaku menyakiti diri sendiri, tapi intensinya itu dia nggak mau bunuh diri, dia mau menyakiti diri sendiri aja. Makanya namanya non-suicidal. Nah ini dari penelitian saya ini ya pada remaja sekitar 12 sampai 21 tahun ditemukan bahwa remaja yang punya kecenderungan melakukan NSSI ini adalah remaja yang pengambilan keputusannya cenderung spontaneous atau spontan. Jadi kalau ada remaja-remaja yang dia cenderung mengambil keputusan dengan cara yang cepat, dia memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan NSSI atau self harm. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin decision making itu banyak penelitian-penelitian yang teman-teman bisa baca ya berkaitan dengan hal ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya silakan. Silakan. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya. Izin bertanya terkait dengan tipe pengambilan keputusan menurut Scott Andrews tadi. Itu kan terdapat 5 pengambilan keputusan yang berikutnya. Nah, apakah tipe-tipe tersebut berhubungan dengan ideal self-nya orang manusia gitu? Oke, baik. Terima kasih ya, Kania ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini ada kaitannya dengan ideal self ya? Kalau kita ngomongin ideal self, itu kan diri yang ideal ya, menurut seseorang. Jadi, pembahasannya agak berbeda ya kalau kita ngomongin pengambilan keputusan dengan si ideal self. Tapi kalau kita ngomongin tentang kepribadian, kecenderungan personality, mungkin iya ada kaitannya dengan decision making atau pengambilan keputusan. Jadi kalau kita ngomongin pengambilan keputusan teman-teman, nggak hanya kepribadian, tetapi misalnya apa? Pola pengasuhan. Apa sih yang kita pelajari dari orang tua kita itu sebenarnya yang sangat lekat dengan kita. Misalnya kita belajar bahwa ibu kita itu cenderung kalau ngambil keputusan itu lama banget. Dipilihnya lama banget. Dia mau beli misalnya peralatan sekolah, sepatu sekolah aja itu bisa berjam-jam di toko ini, terus ke toko ini, terus ke toko ini untuk membandingkan berbagai macam aspek. Kemungkinan dia kecenderungan ketika dia sudah harus mengambil keputusan, dia akan memilih gaya yang apa yang dia pelajari dari ibunya, begitu. Nah itu lebih ke kepribadiannya. Kalau ideal self ini kan kita ngomongin bagaimana representatif atau bagaimana seseorang itu menampilkan dirinya di luar ya, gitu. Kalau pengambilan keputusan ini sebenarnya nggak hanya ingin dilihat seperti apa, tetapi memang kecenderungan dia untuk melakukannya ya. Kan ada orang yang dia bisa cepat mengambil keputusan, ada orang yang dia lama banget mengambil keputusan, ada orang yang dia nggak mementingkan fitur-fitur, tapi dia yang penting firasat aja. Atau ada orang yang dia menghindari, dia nggak mau. Nah jadi itu mungkin agak lebih jauh ya dibandingkan ngomongin self, tetapi ini lebih kalau kepribadian iya ada, kemudian proses pembelajaran dari orang tua juga ada. Dan lingkungan ya, lingkungan. Kalau dia main sama teman yang dia cenderung pengambil keputusannya tipenya itu yang rasional, jadi dia akan berpikir bahwa ya mengambil keputusan itu memang harus banyak pertimbangannya ya. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Kania. Oke baik, saya rasa ada lagi pertanyaan teman-teman? Sudah tidak ada? Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk mengukur pemahaman teman-teman, kita akan melakukan kuis seperti biasa ya. Ayo buka handphone kalian, login ke quizzes masing-masing. Oke baik teman-teman, kita lihat siapa 3 tertinggi. Weh, Bayu pertama siapa? Sheila, yang kedua kita kasih aplaus. Dan dari siapa yang ketiga? Karisma ya? Karisma. Ya, ini hasil evaluasinya teman-teman. Nanti akan saya share hasil evaluasinya. Silakan kalian lihat, kalian pelajari mana yang belum kalian pahami betul, mana yang sudah itu dipertahankan. Begitu ya? Baik, untuk menutup, saya izin bertanya lagi, apakah ada pertanyaan? Cukup teman-teman, baik, alhamdulillah selesai hari ini pertemuan ke-6 kita tentang pengambilan keputusan. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Untuk pertemuan ke-7 kita akan bahas mengenai kreativitas dan pengetahuan. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya izin tutup kelas. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.